Setelah sempat sepakat untuk meredakan tensi melalui hubungan diplomatik antara India dan China, pada beberapa pekan lalu, China dikabarkan kembali melakukan aksi barbarannya di wilayah perbatasan Ladakh, India. Menurut sumber informasi tersebut, pengerahan personil itu telah dipantau melalui citra satelit. Jika Tentara Pembebasan Rakyat Cina telah menambah jumlah personel dan pasukan di daerah Aksai, Cina, yang berdekatan langsung ke wilayah perbatasan antara kedua negara. Namun melihat aksi provokasi Cina dengan melakukan pengiriman puluhan ribu personel pasukan di wilayah yang rawan terjadi pertempuran, pemerintah India meresponnya dengan mempercepat pengiriman senjata dan penambahan personil di daerah perbatasan antara kedua negara tersebut. Selain itu, untuk mengantisipasi terjadinya pertempuran yang berkelanjutan setelah 20 tentara India menjadi korban pada Juni lalu, India mulai mengerahkan 12 tank tempur jenis T-90 buatan Rusia yang merupakan kendaraan pengangkut personel lapis baja dengan mengerahkan 4.000 personel ke wilayah Daulat Beg Oldi. Strategi pengerahan alat tempur itu dilakukan oleh India untuk mencegah kemungkinan serangan Cina dari lintasan Sasgam Karakoram di wilayah Ladakh, sebagaimana dilansir dari media informasi tersebut pada bulan Juli ini. Langkah itu dilaporkan terjadi setelah tidak berhasilnya kesepakatan melalui hubungan diplomatik kedua negara mengenai penarikan pasukan Cina di wilayah persengketaan tersebut. Sebab hingga saat ini Cina masih saja mengerahkan hampir 50.000 tentaranya di wilayah Aksai, Cina. Hal tersebut telah teridentifikasi melalui gambar-gambar satelit yang telah menunjukkan konsentrasi pasukan besar di daerah otonomi Tibet, sehingga pemerintah Cina dituding menggunakan terowongan yang mungkin digunakan untuk mengumpulkan peralatan tempur. Hal tersebut terlihat jelas melalui gambar satelit pada 21 Juli yang diupload oleh akun Twitter @thetresva yang menunjukkan PLA Cina telah membangun fasilitas di wilayah Tibet. Bangunan baru tersebut diperkirakan bisa mencakup sekitar 5.000 tentara dan peralatan. Selain itu, di bangunan tersebut juga terlihat sebuah helipad. Namun, karena beberapa perundingan yang tidak memiliki titik temu, akhirnya Angkatan Darat India kini telah mengumpulkan kekuatan tempurnya dan mengawasi pergerakan PLA Cina di sepanjang garis kontur aktual yang merupakan wilayah pertempuran mematikan kedua negara beberapa pekan lalu. Menurut sumber informasi terbaru, pemerintah India mengatakan bahwa pasukan Cina saat ini telah berada hampir 8 km di dalam wilayah India Lembah Depsang yang merupakan sebuah wilayah konflik perbatasan terpanjang di dunia antara Cina dan India. Memang tidak bisa dipungkiri jika konflik tersebut disinyalir pada awal April lalu, di mana Beijing mengajukan keberatan atas pembangunan infrastruktur oleh New Delhi di sepanjang perbatasan antara China dan India yang diawasi secara ketat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika Komando Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Tibet kembali melakukan aksi barbarannya dengan menggelar latihan tempur penerbangan malam pada pekan lalu, pasca situasi mematikan kedua negara pada bulan Juni kemarin. Tentunya dengan kembalinya Cina melakukan aksi latihan tempur di wilayah tersebut, bisa saja membuat tensi ketegangan dengan India kembali memanas setelah situasi yang mencekam antara Cina dan India di wilayah perbatasan Ladakh lalu. Mengutip laporan media informasi People CN, sebuah brigade yang berada di bawah komando militer Tibet, yaitu Tentara Pembebasan Rakyat Cina, melakukan latihan penerbangan malam di wilayah daerah otonomi Tibet, yaitu tepatnya di bagian barat daya Cina beberapa pekan lalu. Dalam sejumlah foto yang diunggah media tersebut, tampak sebuah helikopter mendarat di pangkalan militer Tibet untuk kemudian membawa sejumlah prajurit.
Setelah itu, tampak helikopter angkut tersebut terbang di wilayah udara Tibet yang merupakan wilayah konflik antara India dan Cina. Namun, melihat situasi wilayah perbatasan antara kedua negara membuat sejumlah pihak memprediksi bahwa latihan militer yang dilakukan Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Tibet adalah sebagai persiapan jika kembali terjadi pertempuran dengan pasukan angkatan bersenjata India dan merupakan daya gertakan Cina terhadap India. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada pertengahan Juni 2020 lalu, terjadi bentrokan maut antara Cina dan tentara India di lembah Galwan Ladakh, tepatnya di wilayah perbatasan kedua negara tersebut. Selain itu, latihan militer Cina ini juga dikaitkan dengan desakan pemerintah India terkait klarifikasi peta untuk memperjelas garis klaim kontrol yang sebenarnya antara kedua negara sehingga ada kejelasan hukum di wilayah perbatasan itu. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu cara untuk meredakan tensi persitegangan dari kedua negara di wilayah perbatasan Ladakh dan Tibet yang masih saja melakukan aksi saling klaim sejak beberapa dasawarsa lalu hingga saat ini. Menurut laporan The Times of India, seorang pejabat tinggi pemerintah yang tidak disebutkan namanya membenarkan bahwa pihak India meminta Cina untuk bertukar peta terkait klaim wilayah antara kedua negara yang tidak berkesudahan. Namun, jika kita berkaca pada peristiwa bentrokan lembah Galwan tersebut, India ingin pasukan kedua negara bisa kembali ke pos penjagaan masing-masing dan menurunkan ketegangan antara India dan Cina. Di sisi lain, walaupun India menginginkan perdamaian terkait wilayah perbatasan tersebut, namun kini Beijing yang punya ambisi untuk menjadi kekuatan militer terbesar di dunia dan semakin memperluas wilayah klaimnya, membuat PLA Cina masih saja terus melancarkan kampanye militernya dengan Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang menjadi alat utama negeri tirai bambu tersebut untuk membuat ciut nyali lawan-lawannya. Selain itu, menurut informasi media beberapa pekan lalu, dalam konfirmasinya, Badan Intelijen India pada Rabu kemarin mengungkapkan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok belum juga mundur dari wilayah persengketaan dari kedua negara yang sebelumnya telah disepakati. Bahkan telah mengirim 2 divisi pasukan yang melintasi garis kontrol aktual di daerah-daerah yang disengketakan untuk melakukan latihan tempur di bulan Juli ini. Padahal sebelumnya dalam pertemuan dengan India, Kepala Militer Xinjiang Selatan, yaitu Mayor Jenderal Yulin telah setuju menarik pasukan dari lembah Galwan. Hal itu disampaikan kepada Letnan Jenderal Harindra Singh, Komandan Korps 15 yang berbasis di Leh, India. Namun, selepas kesepakatan untuk melakukan penarikan prajuritnya di kawasan perbatasan antara kedua negara, tampaknya tidak akan berlangsung lama, sebab Tentara Pembebasan Rakyat Cina kembali mengerahkan lebih dari 50.000 tentara di sekitar perbatasan sektor Ladakh Timur pada bulan Juni hingga Juli. Pengerahan jumlah pasukan yang cukup besar ini tentunya membuat India semakin waspada di wilayah tersebut, sebab beberapa sumber media informasi menyatakan jika India dan Cina telah berbicara di tingkat diplomatik dan militer selama lebih dari 6 minggu untuk meredakan ketegangan antara kedua negara. Namun, tampaknya dari hasil kesepakatan antara kedua negara sebelumnya sama sekali tidak berpengaruh, sebab sama sekali tidak dapat mengurangi jumlah pasukan atau peralatan militer oleh Cina di garis depan. Selain itu, Cina juga memiliki 2 divisi yang dikerahkan dari wilayah Tibet. Bahkan PLA Cina membawa hampir 2 divisi tambahan dari lokasi sejumlah 2.000 km dari daratan Cina untuk mengimbangi jumlah pasukan India. Namun, melihat aksi barbaran Cina tersebut,
India juga meningkatkan posisinya dengan 2 divisi tambahan dari lokasi terdekat sektor Ladakh Timur, termasuk divisi gunung cadangan yang setiap tahunnya melakukan latihan perang di wilayah Ladakh Timur. Selain itu, sejumlah alutsista tempur seperti tank dan kendaraan tempur amfibi BMP-2 juga telah diterbangkan oleh Angkatan Udara India.